Perkenalkan, nama saya Yunda Sujari Utari dari kelas penyuluh pertanian berkelanjutan 2C dengan NIM 04011936. Nah, di sini saya dari kelompok 4 dengan judul mengenai kasus Majuta Gentar. Di sini saya akan membacakan latar belakang Desa Majuta Gentar. Desa Majuta Gentar terkenal sebagai desa yang sangat tertutup dan temperamen. Warga desa ini dihuni oleh mayoritas masyarakat penyandang masalah kesehatan masyarakat seperti pencuri, penodong, preman pasar, dan makelar. Setiap hari rutinitas masyarakat di desa ini adalah meramaikan khasanah dunia percopetan, penodongan, perampokan, dan profesi-profesi serupa yang lainnya. Desa Majuta Gentar ini merupakan desa yang kritis moral bagi masyarakatnya. Maraknya kejahatan yang sudah menjadi tolak ukur masyarakat desa tersebut dalam kesehariannya, bahkan kebiasaan negatif tersebut menjadi norma dan keejekan karena nilai-nilai negatif tersebut telah mengakar dengan kuat. Nilai negatif dalam skala kecil yang dimulai di lingkungan Majuta Gentar ini dapat menjadi momong bagi masyarakat yang turut bermukim di desa tersebut. Terima kasih. Baik, saya akan memulai presentasi dari kelompok 4. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lintang Lendrina Siti, saya dari Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan kelas 2C dengan NIM 0401193338. Baik, di sini saya akan memulai presentasi dari kelompok 4 yaitu mengenai kasus nomor 4 di Desa Majuta Gentar. Nah, berikut adalah soalnya. Pada sebuah desa, sebut saja namanya Desa Majuta Gentar. Desa ini sering dikenal sebagai desa yang sangat tertutup dan temperamen. Warga desa ini dihuni oleh mayoritas masyarakat penyandang masalah kesehatan masyarakat seperti pencuri, penodong, preman pasar, dan juga makelar. Berdasarkan informasi yang beredar, desa ini merupakan penampung untuk barang-barang hasil curian dan juga barang-barang ilegal yang lain. Setiap hari rutinitas masyarakat di desa ini adalah meramaikan khasanah dunia percopetan, penodongan, perampokan, dan profesi-profesi serupa yang lainnya. Pada suatu kesempatan, Anda sebagai mahasiswa yang ditugaskan untuk melakukan praktik lapang di desa tersebut. Tugas Anda sebagai mahasiswa adalah mempelajari kultur dan budaya yang ada di desa di atas. Nah, kemudian untuk soalnya, A. Apakah kondisi yang demikian itu merupakan kondisi pilihan atau keterpaksaan? Jelaskan argumen Anda. Baik, menurut kelompok kami adalah sebagai mahasiswa yang ditugaskan untuk melakukan praktik lapang di Desa Majuta Gentar ini merupakan suatu kondisi pilihan. Mengapa? Karena kondisi pilihan ini merupakan suatu penempatan diri dan karakter kita dalam ikut serta bermasyarakat di dalam Desa Majuta Gentar ini. Dikatakan pilihan di mana kami sebagai mahasiswa yang diberikan tugas yang telah menjadi kewajiban sebagai mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan kami. Namun dalam proses kontribusi di Desa Majuta Gentar ini kami harus pintar dalam mengatur dan juga menempatkan diri. Desa Majuta Gentar ini desa yang krisis moral bagi masyarakatnya. Maraknya kejahatan yang sudah menjadi tolak ukur bagi masyarakat desa tersebut dalam kesehariannya. Sebagai generasi muda yang memiliki prinsip dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dapat menjadikan kita sebagai pondasi bagi jati diri kita. Baik, kehidupan masyarakat di Desa Majuta Gentar ini dalam sehari-harinya sering kita jumpai seperti yang telah disebutkan, yaitu masyarakatnya memiliki kebiasaan negatif. Bahkan, kebiasaan negatif ini telah menjadi norma dan keajekan karena nilai-nilai negatif yang sudah melekat dalam diri masyarakat setempat. Nilai-nilai negatif tersebut telah mengakar dengan kuat dan menjadi nilai negatif dalam skala kecil yang dimulai di lingkungan Desa Majuta Gentar ini. Dan ini dapat menjadikan momok bagi kita yang sedang melakukan suatu pendidikan di dalam Desa Majuta Gentar ini, di mana kita harus ikut mempelajari kultur budaya dan juga keseharian dalam masyarakat Majuta Gentar ini. Jika kita selalu positif, maka hal ini akan menimbulkan situasi yang positif bagi lingkungan kita.
Selanjutnya adalah dengan memperkuat idealisme. Nah, idealisme akan menjadi benteng kita dari serangan-serangan negatif dari luar. Idealisme akan membuat diri kita menjadi seseorang yang kuat untuk menghadapi suatu masalah dan juga situasi yang negatif. Bukan berarti kami harus menjadi musuh bagi masyarakat di Desa Maju Tak Gentar, namun menjadikan mereka bermanfaat untuk kami dengan cara menjadikan mereka sebagai relasi. Misi dan target harus ditanamkan dalam diri. Jika hal ini tidak kuat, maka idealisme akan juga roboh di tengah perjalanan. Dengan adanya sikap-sikap yang baik dan kuat dapat membangun serta mempertahankan diri dalam keadaan apapun, baik di lingkungan yang baik maupun di lingkungan yang negatif, termasuk di lingkungan Desa Maju Tak Gentar ini. Sebagai generasi muda, kita harus pintar dalam berkontribusi, mengembangkan diri dan juga bergaul. Oleh karena itu, kita harus tetap membentengi diri kita dengan hal-hal yang positif dan juga idealisme yang kuat. Perkenalkan, nama saya Nur Ahmad Baidowi Ainul Muttaqin. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan membahas poin pertanyaan nomor 2 yang B. Bagaimana menjelaskan kasus tersebut di atas ditinjau dari pendekatan pemberdayaan, kelembagaan, dan organisasi masyarakat. Struktur dan kultur masyarakat yang dinilai buruk dapat membawa dampak yang kurang baik. Ditinjau dari pendekatan pemberdayaan kelembagaan dan organisasi masyarakat di Desa Maju Tak Gentar ini, memiliki mayoritas masyarakat penyandang dengan masalah kesehatan masyarakat seperti pencuri, penodong, preman pasar, dan maklar, yang dapat mendorong diri seseorang untuk memiliki jiwa dan kepribadian yang buruk. Kelembagaan dan organisasi yang didasari dengan sikap perilaku dan etika yang tidak mendukung dapat menyebabkan ketergantungan dan pengabatan dalam proses kehidupannya. Krisis moral di Desa Maju Tak Gentar dapat menjadi peluang bagi kerusakan idealisme yang tidak mencerminkan manusia yang berjiwa dalam berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Seharusnya kedua tonggak ini menjadikan pedoman kebenaran dan keselarasan hidup, sehingga dapat menciptakan kenyamanan dan persatuan bangsa. Hal ini juga dapat berdampak pada pemberdayaan masyarakat dalam kelembagaan berorganisasi. Setelah melihat struktur dan kultur masyarakat di Desa Maju Tak Gentar, maka dibuatlah susunan rencana kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kelembagaan di Desa Maju Tak Gentar ini. Permasalahan ini ditinjau dari pendekatan pemberdayaan masyarakat maupun organisasi masyarakat. Merupakan kasus yang cukup serius karena kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat sudah menjadi kebiasaannya dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang C, yaitu adapun langkah-langkah yang dapat kita lakukan agar tersusunnya pemberdayaan yang berhasil, maka kita harus melakukan kegiatan-kegiatan yang positif antara lain. Yang pertama, memenuhi diri dengan hal-hal yang positif. Jadi harus ada bentengan diri dengan nilai-nilai positif yang kuat. Yang kedua yaitu menguatkan idealisme diri. Jadi idealisme akan menjadi benteng diri dari serangan negatif dari luar. Idealisme menjadi tolak ukur gerakan untuk selalu positif dan menjadikan diri seseorang tahan banting dari perilaku-perilaku negatif. Dan yang terakhir yaitu visi, misi, perencanaan, dan target. Jadi visi, misi, perencanaan, dan target ini adalah hal yang sangat penting dalam hidup. Hal-hal yang kuat ini tidak dapat merobohkan idealisme yang dibangun. Langkah-langkah dalam kegiatan pemberdayaan yang disusun harus dibarengi dengan sikap toleransi. Manusia hidup sebagai makhluk yang sosial. Jadi manusia itu saling membutuhkan bantuan antara satu dengan yang lain. Maka dalam kehidupan sosial ini, jadilah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan kesimpulan isi dari materi di atas. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri.
Nama saya Michael Dipur, kelas pertanian 2C dari kelompok 4. Kesimpulan, sebagai manusia, kita saling membutuhkan satu sama lain, maka kehidupan sosial ini hendaknya kita menjadi orang yang dapat membantu orang lain untuk positif. Idealisme menjadi tolak ukur gerakan kita untuk selalu positif. Idealisme membuat diri saya seorang yang tahan banting dalam perilaku yang negatif. Adapun visi misi dan target yang baik harus ditanamkan dalam diri. Hal ini adalah hal yang sangat penting dalam hidup bermasyarakat. Jika tidak ada hal-hal yang kuat, maka idealisme akan roboh di tengah perjalanan. Dengan adanya sikap-sikap baik yang ditanamkan dalam diri dan juga adanya pembekalan idealisme yang kuat, dapat membangun serta mempertanamkan diri dalam keadaan apapun, termasuk kegiatan bermasyarakat. Demikian, terima kasih.